Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita, yang rindu untuk menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan boleh disenangkan melalui pujian, penyembahan setiap kita, amin. Haleluya, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Sebab karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali bersekutu dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan hari ini, itu semua untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Biar apapun kondisi kami pada hari ini, kami yakin dan percaya kami memperoleh kemenangan, kami boleh dibebaskan, kami boleh dikuatkan Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati setiap jemaat-Mu yang beribadah secara online ya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengalami kuasa yang sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saya undang setiap jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Sebelum kita angkat pujian ini, mari tengok kanan kiri Bapak Ibu, berikan salam sehati. Haleluya. Kita angkat pujian ini, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, besarkan agung nama. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lebih sekali katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Benar Tuhan, Kau baik. Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah dalam kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Engkau baik selama-lamanya Tuhan. Benar Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nah Tuhan, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau masuk hadirat Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku, segala keangkuhan. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, semua keangkuhanku hilang. Segala keangkuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Lebih sungguh lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Yes, benar Tuhan, ini siap kami Tuhan. Kami datang dengan kerinduan. Yes God. Haleluya Yes. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Lebih sungguh lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus
dalam hidupku, dalam ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes, benar Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau hanya Kau yang layak kami sembah. Kau Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya ya la 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 la, ya la 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 la. Oh ya la 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 la. Kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami. Yes God, haleluya Yes. Yes. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Oh, sembah Dia, sembah Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Turala bala 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 ya la la basandala la la la. Idara la batara la basera la 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 la. Kami mau tinggal dalam hadirat Tuhan seumur hidup kami. Yes God. Kuasa-Mu dicurahkan pagi hari ini Bapa. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan pada hari ini. Oh, Engkau tahu Tuhan isi hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun kerinduan setiap mereka Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Oh, rapasara, rapasara. Yes, kadara, rapasara. Haleluya, haleluya. 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 Oh, rapasara. Yes, God. Haleluya, Yesus.
Oh, yes, God. Yesus, ku sembah Kau. Hanya Kau Yesus yang kami sembah dalam hidup kami. Oh, Yesus. Haleluya, Yesus. Sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk dunia. Yesus, kami sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih sungguh lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, benar Tuhan, ini kerinduan setiap kami Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, ya, haleluya. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Saudara, mari kita bangkit berdiri saat ini. Mari angkat kedua tangan berhadapan Tuhan. Nyanyikan lagi ref ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud. Inilah keinginan hati kami Bapa. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi dengan sungguh hati katakan, Yesus, ku sembah Kau. Mari kita berdoa di dalam roh, biar musik menyanyikan lagu ini. Kiboshira labata kadara labara 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 labara.
Oh rabasyaka baradara barala 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 barala. Tidak ada yang lebih kami inginkan selain menyenangkan hatimu. Ya rabatakan barala 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 barala. Yes Lord, ya biarlah pagi ini Tuhan curahkan pengurapan yang baru atas kami. Kuatkan kaki yang lemah Tuhan, berikan kekuatan kepada hati yang harapan Bang. Oh rabasyaka barala 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 barala. Yes Lord. Oh Bapa yang baik. Nyatakan isi hatimu Bapa untuk wadah ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh lagi Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Berikan kami arahan dan tuntunan yang jelas Bapa. Sebab firman-Mu berkata orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan dan bahkan anak cucunya akan mewarisi bumi. Sebab Engkau bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan keperjanjian-Mu. Tuhan, Kau beritahu kepada kami. Pagi ini Engkau kuasai Bapa seluruh panca indera kami. Tuhan, kami tahu Bapa Engkau sedang melakukan sesuatu yang baru yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami alami, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Oleh karena itu nyatakan isi hatimu Bapa, sehingga wadahmu di tempat ini dapat benar-benar mengikuti arahan dan tuntunan tiang awan dan tiang api Tuhan. Sebab jika Engkau tidak berjalan di depan kami, maka sia-sialah semuanya Bapa. Oh Rabu Syakana barala baya shikidi barala 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 barala. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa khusus untuk bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini, biar kiranya kuasa kesembuhan, pemulihan turun Bapa. Ada banyak hati yang terluka Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Kami juga melepaskan pengampunan buat setiap orang-orang Tuhan Yesus, yang hari-hari ini begitu banyak mereka Tuhan menghina, mencemooh nama-Mu Bapa di bangsa ini Tuhan. Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami tahu biar kiranya kuasa pemulihan ini turun atas Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami tahu tidak ada satupun umat-Mu yang kembali dengan tangan yang kosong. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami beban dan masalah Tuhan beri jalan keluar. Sebab di mana ada Roh Allah di situ ada kebebasan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pengharapan, ada kelepasan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Buka setiap telinga dan mata rohani kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu. Apapun yang aku katakan, ambil alih sepenuhnya, itu adalah isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pemerintah, penguasa, penghuni udara yang mencoba mengganggu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara silakan dulu. Shalom. Dalam kita bersyukur saudara sekalian ya, bahwa program imunisasi kita lihat berhasil dengan luar biasa. Sehingga di Indonesia ini kita menjadi salah satu negara tercepat yang melakukan program imunisasi. Mungkin di Asia Tenggara kita adalah yang pertama ya. Jadi kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saya yakin
Bapa di surga dan Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ada tapinya bagi yang mengasihi Dia. Saudara, kita mengalami masa-masa yang unik memang. Kalau bencana alam, kita tahu kira-kira ini apa yang harus kita lakukan. Karena itu bencana alam kan tidak lama ya, cuman gempa bumi beberapa detik, banjir mungkin bisa beberapa hari. Tetapi kondisi pandemi ini sesuatu yang uncertain. Berarti sesuatu yang tidak pasti membuat orang tuh begitu lelah. Betul ya? Itu bukan hanya lelah di fisik, tetapi lelah di mana? Mental. Jadi saya ini periksa pasien saudara sekalian ya. Hampir sebagian besar penyakit yang dialami sekarang ini setelah tidak ada COVID, ini namanya psikosomatis. Penyakit yang timbul karena masalah kejiwaan. Saudara kalau lihat di data kependudukan, itu angka perceraian itu meningkat drastis. Oleh karena itu, saya berpikir inilah saatnya saudara gereja itu menjadi garam dan menjadi terang. Sekecil apapun terang saudara, itu pasti nyata. Seberapapun garam yang kita taruh di kehidupan di lingkungan kita, itu pasti bisa dirasakan. Nah, saya mau mengajak saudara saat ini, saudara berapa banyak saudara yang percaya justru saat ini adalah saat di mana Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang hebat buat saudara dan saya sekalian. Tapi dalam Yeremia yang 11 dikatakan, aku tahu rencana apa yang aku akan lakukan kepadamu. Ya. Bukan rencana malapetaka, tetapi rencana yang masa depan yang penuh damai sejahtera dan harapan, the future. Selalu ada masa depan bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, makanya tema khotbah kita hari ini boleh diperlihatkan. Create your futures. Artinya saudara dan saya itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, masa depan kita sendiri. Bahkan Tuhan pun memberikan kepada saudara dan saya kebebasan untuk memilih. Betul ya? Kalau saudara ada hari ini, di tempat ini, di rumah tempat kau tinggal, di tempat pekerjaan yang saudara alami, yang saudara lakukan, itu adalah hasil dari sebuah pilihan. Katakan bersama saya, pilihan. Nah, oleh karena itu saudara, orang bijak berkata begini, life is predictable. Hidup itu bisa diprediksi. Apa yang kita lakukan itu akan merupakan sebuah akumulasi, akan menjadi sebuah kejadian nanti. Contoh, kalau mulai hari ini kita mulai makan tidak teratur misalnya, kita kemudian hidup tidak teratur, kita tidak melakukan protokol kesehatan, kemudian kita tidak melakukan sesuai misalnya dengan hukum-hukum kesehatan. Kayak saya misalnya yang sudah umur 50 lebih nih, makan sesukanya. Tapi saya makan misalnya pagi babi, siang babi, sore babi, tapi saya doa dalam nama Tuhan Yesus gitu. Saya yakin gitu ya, coba makan itu terus-terus selama 1 bulan aja. Saudara mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus pun kolesterol kita pasti naik. Itu sudah pasti, itu hukum, sebuah pola. Nah, hukum ini atau pola ini yang kita sedang pelajari. Allah itu bekerja dengan sebuah sistem atau pola. Bahkan dia menciptakan dunia ini dengan sebuah sistem yang disebut dengan tata surya. Nah, ketika saudara dan saya mempelajari hukum-hukum ini, maka hasilnya itu pasti. Contoh, Tuhan katakan begini, tabur maka kamu akan menuai. Orang yang tidak pernah menabur tidak akan pernah. Saudara mau berdoa secapek apapun, kalau saudara tidak pernah menabur, kata Tuhan berdoa begini, benihnya mana? Aku hanya bisa memberkati ketika kamu menabur. Tapi kalau kita tidak pernah menabur, yang kita tuai apa? Nah, kita mau belajar sesuatu ya. Pagi hari ini saya mau menarik saudara ini ada pengajaran yang agak dalam sedikit. Saudara siap ya?
Karena Tuhan Yesus ketika dia berada dari satu kota ke kota lain, 3 hal yang dia lakukan, itu satu paket. Dia preaching atau dia berkhotbah, kemudian dia teaching, dia mengajar, kemudian healing, dia menyembuhkan. Nah, ketiga hal ini akan menjadi ciri-ciri pelayanan gereja di akhir zaman. Dimanapun saudara berada, saudara preaching. Apa yang di-preach? Apa yang disampaikan kabar baik? Tentunya. Ya, makanya di dalam Lukas yang keempat 17 dikatakan, Roh Allah ada padaku. Ketika Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya, ini dia membaca sebuah nats. Dia berkata ini, Roh Allah ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa? Kabar baik kepada siapa? Orang miskin. Kemudian dia mengurapi aku untuk mencelikan mata yang buta. Untuk membebaskan para tawanan. Kemudian untuk melepaskan orang-orang yang ada di penjara. Dan untuk menyatakan tahun Yobel sudah datang. Jadi kabar baik, good news. Kemudian teaching. Apa yang dia ajarkan? Ketika dia berada di satu kota ke kota lain, dia mengajar begini, kerajaan Allah sudah dekat. Datanglah kerajaanmu. Yesus mengajar bagaimana hukum-hukum di dalam kehidupan mengenai kerajaan Allah. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, jadi gini saudara, saudara pernah nggak melihat murid-muridnya minta diajari untuk membuat mujizat? Kan dia sering lihat Yesus tuh, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, sembuh, ya kan? Kemudian mencelikan mata orang buta. Bahkan yang mati bangkit, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan dia melakukan banyak mujizat. Saudara pernah nggak? Suatu hari ada muridnya datang pada guru, ajarilah kami bagaimana mencelikan mata orang buta. Guru, bagaimana caranya membangkitkan orang mati? Saudara pernah lihat itu? Dengar itu? Baca? Tetapi yang murid-muridnya katanya, ajari kami berdoa. Karena mereka tahu ada sebuah pola yang Yesus lakukan. Ketika Yesus mulai bangun pagi, dia berdoa dan murid-muridnya mengawasi itu. Dia bisa 2 jam, 3 jam bertemu dengan Bapa di surga. Setelah itu dia turun ke bawah, dia berhadapan dengan masalah. Dan terus kemudian masalah itu kemudian bisa selesai seketika. Jadi murid-muridnya mengerti sebuah pola ketika Yesus melayani di muka bumi ini, mujizat, kemudian berkat, kemudian hal-hal yang besar terjadi itu akibat dari dia membangun hubungan yang benar dengan Bapa. Jadi fokusnya murid-muridnya bukan kepada hasil research, apa ada output mujizatnya. Fokus kepada berkat, fokus kepada mujizat. Sebab dia tahu itu adalah satu paket ketika yang ini dilakukan. Makanya murid-murid bertanya gini, guru ajari kami berdoa. Bagaimana kok caranya bisa berdoa kemudian sedahsyat itu dan hasilnya seperti ini. Dia bukan minta kuenya, tapi dia minta resepnya. Tidak sedikit orang Kristen yang berdoa minta kue terus. Tapi dia lupa minta resepnya. Sehingga kita mengerti cara buat kuenya dan kita bukan hanya bisa menikmati kue itu, tetapi kita bisa buat kue itu dan kita bisa membagikan kepada orang lain. Nah, pola pikir yang seperti inilah yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya, gereja-gereja Tuhan. Tidak lagi kita berdoa buat diri kita. Tapi bagaimana caranya sehari-hari ini saudara dan saya menjadi dampak, menjadi berkat untuk orang lain, partnership. Teman kerjanya Tuhan untuk melakukan amanat agung. Yang diajarkan, datanglah kerajaanmu. Apa sih arti kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kalau saudara perhatikan itu isinya hukum-hukum tentang kehidupan. Hukum menabur, menuai, membangun hubungan. Itu manual books, cara bekerja, bagaimana menjadi bendahara, bagaimana proses menabur, bagaimana proses kemudian untuk menjadi orang tua, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, mendidik anak, itu semua hukum dalam kehidupan. Baru setelah kita mengerti itu, yang ketiga adalah proses kesembuhan baru bisa terjadi di seluruh area kehidupan kita semua. Setuju ya?
Nah, saya mau ajak saudara berpikir sedikit nih, lebih dalam. Slide berikutnya. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam Amsal 23 berkata begini, makanya saya suka belajar terjemahan Alkitab dari berbagai terjemahan. Ada Amplified Bible, New King James Bible. Nah, ini teknologi membuat kita sebetulnya lebih terbuka lagi untuk bisa mengerti kebenaran firman. Dikatakan gini nih, baca bersama saya bahasa Indonesianya ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia, silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus. Nah, kalau kita baca bahasa Indonesianya, yang ada di dalam pikiran saudara apa? Seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, apa sih maksudnya? Bingung kan? Bingung saudara. Kalau saudara baca bahasa Indonesia, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Apa yang dia mau hitung? Saya juga nggak ngerti dalam bahasa Indonesianya apa. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan gini, for as he thinks in his heart, so is he. Artinya begini, saudara yang ada di pikiran kita apa, itulah kita. Contoh, saudara berpikir tentang keluargamu. Model keluarga yang seperti apa sih yang ada di pikiran saudara? Oh, keluarga adalah gini. Oh, berarti seorang keluarga berarti kalau seorang suami misalnya tugasnya dia misalnya apa? Nilai-nilai dalam hidupnya apa? Yang ada di pikirannya apa? Apakah dia hanya cari uang? Karena kalau kita salah berpikir, salah kemudian mengkonsepkan sesuatu di dalam sebuah kehidupan, maka salah. Contoh-contoh ya. Saya selalu mengajarkan anak saya berkata begini. Kalau kamu salah membuat konsep tentang keberhasilan, maka kamu akan gagal di dalam segala hal. Ada orang yang dituntut dalam kehidupannya sejak kecil. Kamu berhasil kalau kamu sekolah setinggi-tingginya. Ambil gelar setinggi-tingginya. Kamu pasti berhasil. Itu keberhasilan menurut dunia. Betul ya? Kalau kata berhasil kan konotasinya sekolah yang tinggi, betul kan? Atau kamu berhasil kalau punya uang sebanyak-banyaknya. Atau kamu berhasil kalau kamu punya aset sebanyak-banyaknya. Jadi ini konsep keberhasilan ini nanti menentukan apa yang mau kita lakukan. Kalau kita menanamkan ke dalam anak kita keberhasilannya sekolah yang tinggi, maka dia akan mengorbankan semua kehidupannya untuk mencapai sebuah gelar. Itu nggak salah. Tetapi waktu dia capai itu dia kehilangan semuanya. Nggak sedikit loh teman-teman saya ini yang dokter spesialis, sekolah terus sekolah, nggak habis-habis sekolah dokter. Bayangin saudara, untuk jadi spesialis mata aja butuh waktu sekolah dokter 6 tahun 7 tahun. Untuk sekolah spesialis mata misalnya nih ya, butuh waktu lagi 4 tahun. Ya, THT telinga 4 tahun. Misalnya THT ya. Kemudian dikit penyakit dalam 5 tahun, jantung 5 tahun. Terus kemudian paru 5 tahun. Lalu kalau mau dipelajarin semua tubuh manusia aja udah 60-70 tahun sendiri. Akhirnya ini teman-teman saya yang tidak mengerti konsep tentang keberhasilan. Dia bergelarnya super spesialis dan segala macam. Tapi kalau saudara lihat ke dalam kehidupan keluarganya, di titik tertentu dia berkata begini, apa yang aku cari? Setelah dia dapat gelar begitu banyak, dia kehilangan semuanya karena dia kehilangan waktu dengan istrinya. Dia kehilangan waktu dengan anaknya. Dia kehilangan waktu hubungan dengan teman-temannya. Yang buat dia pokoknya gelarnya banyak, profesor, dokter, insinyur, ya terserahlah belakangnya ya. Tapi dia kehilangan. Begitu pula dengan uang. Kalau kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwa keberhasilan dapat uang sebanyak-banyaknya, itu berhasil. Dia akan mengorbankan nilai hubungan dengan siapapun juga, yang penting duit. Betul ya? Yang penting gue dapat duit. Akhirnya dia akan kehilangan semuanya. Padahal uang itu nggak pernah bisa memuaskan manusia. Firman Allah berkata begini di dalam Amsal 22:4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Bukankah itu yang dicari semua? Saya paham mungkin kepada anak saya keberhasilan adalah hidup di dalam takut akan dia uber itu sehebat-hebatnya. Karena semua yang kita bicarakan tadi, duit, jabatan, kehidupan,
kenikmatan semuanya hanyalah sebuah hasil atau output. Saudara mengerti ya? Nah, sekarang saya mau mengajak saudara, pikiranmu apa tentang hidupmu? Saudara hidup tidak lama lagi nih. Mau yang gak mau mati, takut mati, segan mati, mati juga pasti. Nah, sisa hidup kita, apa yang mau kita tanamkan? Apakah kita berkata, wah gue mau menikmati hidup nih. Atau yang penting pokoknya aku gak kena corona. Aku mau hidup sehatnya. Betul, bagus. Tetapi pertanyaan saya, ketika kita nanti kemudian mengakhiri hidup kita mau dikenang sebagai siapa? Dan kemudian kita mau menjalani hidup kita ribuan tahun selama-lamanya sebagai apa? Ini konsep kehidupan yang harus saudara miliki mulai hari ini. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, konsep tentang pikiran yang benar yang Tuhan mau, maka saudara akan mendapatkan semuanya. Firman Allah berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka katakan semuanya. Yang panjang semuanya. Termasuk duit, rumah, aset, kehormatan, kehidupan. Pertanyaan saya, kalau kita konsep pada hari ini menaruh dalam pikiran kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kira-kira hidup saudara bahagia nggak? Amin. Nah, makanya kita mau belajar. For as he think in his heart, so is he. Makanya hati-hati nih dengan apa yang kita pikirkan mulai hari ini. Konsep mengenai mendidik anak, keluarga, suami, istri, bergereja juga sama. Apa yang mau saudara lakukan di tempat ini? Apa mau sebagai jemaat saja, atau saudara mau melakukan amanat agung, atau apa, saya harus tantang. Yang jelas gereja ini ada untuk melakukan apa? Apa? Amanat, yes, pergi dan jagain segala bangsa. Semua program-program yang tidak berhubungan untuk melakukan amanat agung, saya berpikir itu kita jadikan program-program yang berikutnya. Tapi bagaimana caranya untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, murid Kristus, itu sangat penting. Nah, slide berikutnya. Nah, yang tadi ya, slide berikutnya. Nah, seorang hamba Tuhan sekaligus ya, seorang ilmuwan berkata gini, man is a thinking being. What and how we think largely determines what we are and what we will become. Sekali lagi tuh. Manusia itu makhluk berpikir kritis. Apapun yang dia lakukan menentukan, apapun dipikirkan menentukan siapa dia, dan kemudian dia akan menjadi siapa. Gereja ini dilatih untuk menjadi kepala bukan ekor. Naik bukan, menjadi berkat bukan untuk menjadi kutuk. Untuk memberi bukan, untuk menabur bukan, hanya untuk. Nah, kalau saudara hari-hari ini mempunyai pikiran bagaimana ya caranya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Tapi kalau kita berpikir bagaimana caranya untuk mengeruk berkat dari mana-mana ya, kan dengan kondisi ekonomi seperti ini, maka pikiran kita akan kreatif tapi kriminal. Semua cara dihalalkan. Slide berikutnya. Nah, saudara pernah dengar kata-kata mindset? Mind artinya pikiran, set itu sebuah pola. Orang berpikir seperti kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Saya dari sini, dari rumah ke sini, itu ada rute. Nah, rute itu kalau saya jalani terus-menerus, kebiasaan pergi, nah itu akan membuat sebuah pola. Betul ya? Nah, pola ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita berpikir, oh kalau ngadepin ini pasti begini, oh ngadepin ini pasti gini, betul ya? Nah, pola ini susah sekali dirubah. Itu terbentuk karena kita besar dari keluarga. Betul? Kita besar dari lingkungan. Kita besar dari pergaulan. Sebab kita cara berpikir memutuskan sebuah masalah itu beda-beda. Kenapa? Karena saudara hidup di lingkungan yang berbeda. Keluarga yang berbeda. Ada yang keluarganya kayak jawara misalnya. Kalau seandainya
Kalau saya, ini contoh-contoh ya, saya sudah mengajari anak saya gini, kalau sampai mobil kamu diserempet sama orang lain, kamu nggak perlu ribut nak. Kamu tuh sekolah dokternya udah lama. Jadi jangan gara-gara uang, gara-gara mobil keserempet kita ribut gitu. Begini, diserempet. Oke pak, nggak masalah. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, udah tinggal aja. Nah problem pak, mobil saya ada asuransi. Itu jangan petantang-petenteng bilang badannya segede apa-apaan ini, padahal mobilnya ada asuransi. Jadi hal-hal yang nggak perlu, nggak penting-penting, bilang hindari ya nak. Kalau sampai mobil kamu diserempet, tinggalin, nggak apa-apa, papa masih sanggup. Kalau papa ini kan juga itu di asuransi. Itu hal simpel, itu nilai. Jadi sampai hari ini anak saya udah kebiasaan diserempet, waduh pak maaf ya pak, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kadang-kadang suka dikasih uang malah 500.000, namanya punya anak laki 3 kan. Ya udah terima aja kalau dikasih uang. Suruh ke bengkel, puji Tuhan. Kan kalau dia sempat ribut, kalau dia ribut sama orang yang nggak nekat, kalau nekat sekarang, gara-gara uang 100.000, 200.000, terus kenapa tanpa anak kita udah sekolahnya lama-lama, dirawat lama-lama, berapa ribu kaleng susu yang gue dihabisin tuh, popok dan lain-lain. Rugi kan anak saya, laki-laki gede, udah besar, apalagi yang paling kecil badannya gede banget, ikut bodybuilding gitu. Dia bilang hati-hati. Nah itu hal-hal yang seperti itu udah jadi pola pikir. Begitupun cara dia menghadapi uang. Saya udah bilang sama mereka, dari kecil mereka sudah dilatih untuk mengembalikan persepuluhan. Dari kecil sudah dilatih untuk kalau dia bekerja suatu hari nanti, uang pertama hasil pekerjaannya serahin ke Tuhan. Gaji pertamanya. Jadi konsep-konsep nilai-nilai gitu perlu kita tanamkan sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup. Kalau ketemu orang ada tata krama, shalom, permisi, selamat pagi, terima kasih, magic code diajarkan. Nah ini kan sekarang makanya dulu ada pelajaran tentang apa ya, PPKN ya. Tapi sekarang udah gak ada lagi tuh di sekolah. Tentang apa, budi pekerti ya, itu bagus sekali sebetulnya. Sekarang aduh, nggak ada lagi tuh sayang untuk pelajaran itu, bagus sekali itu pelajarannya. Nah, slide berikutnya saudara sekalian. Ya. Nah, kita mau belajar tentang sebuah mindset yang mengubah kehidupan seseorang yang tadi sudah hancur sama sekali, tidak ada pengharapan. Kita mau baca di dalam Markus 5 ayat ke-25. Markus 5. Jadi ceritanya gini, di Markus 5 ayat 21, Yesus itu ceritanya berjumpa dengan kepala rumah ibadat. Dia berkata, anakku sakit katanya, hampir mati, datang. Ketika perjalanan Yesus mau menyembuhkan anak dari kepala rumah ibadah ini, kemudian di tengah jalan, dia ceritanya orang ramai mengikut dia. Ada seorang wanita yang menyentuh jubahnya. Ayat 25 dikatakan gini. Ayat 24 dulu ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Karena dia mau pergi ke rumah kepala rumah ibadah ya. Mau menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan segala tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
Saya mengajak saudara sebagai dokter. Saya mau beritahu penyakit ini apa sebetulnya. Saudara di sini yang wanita angkat tangan coba. Nah itu wanita semua kan. Saudara pernah mengalami pendarahan, menstruasi? Berapa lama paling banyak lama kita yang normal? 7 hari ya, ada yang 10 hari lah. Pertanyaan saya, bagaimana kalau menstruasi selama 12 tahun? Apa yang terjadi? Ini yang jelas bukan cancer. Ini pasti penyakit ini gangguan hormon. Kalau sekarang kemungkinan besar orang ini mengalami miom. Jadi pembesaran dari kelenjar kandungan. Dan itu mengalami pendarahan. Jadi siklus menstruasinya nggak jelas. Ya, menoragi, metroragi. Jadi dalam bahasa kedokterannya dia tuh siklusnya udah nggak jelas, kemudian nggak pernah berhenti pendarahan. Nah, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat. Berarti wanita ini sudah berobat kemana-mana. Yang pertama, secara fisik dia sakit, betul? 12 tahun. Menurut saya kalau 12 tahun pendarahan HB-nya itu di bawah 10. Itu jalannya pasti lemes itu. Gesor, ngosor gitu. Jalan dikit pasti juga. Kalau dalam ilmu kedokteran orang udah pendarahan lebih dari 12 tahun, HB-nya kurang terus tidak ditransfusi, maka jantungnya akan membesar. Karena apa? Karena kekurangan darah itu memacu jantung untuk mompa. Supaya tubuh mencukupi kebutuhan darah bisa tersebar ke seluruh tubuh. Jadi jantungnya mengalami gangguan, ginjalnya bisa mengalami gangguan. Secara fisik orang ini mengalami penyakit yang desperate. Kemudian secara finansial dia telah menjual seluruh hartanya. Berarti udah habis-habisan. Oke? Secara sosial dia pasti dijauhi dong dari lingkungannya, betul kan? Karena ini dianggap sebagai unclean atau disebut sebagai wanita yang najis. Tidak bisa ke rumah ibadah, tidak boleh beribadah. Saudara bayangkan secara mental orang ini mengalami gangguan, nggak boleh ketemu keluarganya mungkin, nggak boleh ibadah, nggak boleh masuk rumah ibadah, dia merasa tertolak, betul? Secara finansial dia udah miskin, secara fisik dia sakit, secara spiritual, mental, sosial, semuanya mengalami gangguan. Menurut saudara perempuan ini desperate gak? Waduh, kasihan. Nah di tengah-tengah kemudian keputusasaannya, ini yang paling penting. Kemudian dia mendengar berita tentang Yesus. Nah kata-kata mendengar, ini perhatikan baik-baik. Panca indera apa yang berfungsi kalau mendengar? Telinga. Di akhir zaman, telinga kita adalah organ yang salah satu yang sangat penting. 7 kali Tuhan berbicara kepada 7 gereja. Di Efesus, Tiatira, Philadelphia. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hati-hati dengan apa yang kita dengar sekarang. Makanya saudara, saya sarankan tidak semua informasi bisa saudara terima. Minta setiap malam nih kuduskan nih telinga kita nih dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau ini kita dengar, kita terima, kemudian di pikiran kita bisa merekamnya itu menjadi sebuah fakta informasinya. Bahkan itu padahal itu gosip, belum tentu benar. Nah kemudian baru dia kemudian berjalan mendekati Yesus. Slide berikutnya. Nah dikatakan gini. Ketika dia mendengar, baru kemudian dia berpikir, wah, kayaknya aku harus berjumpa dengan Yesus. Asal saja kujama jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Dia baru berpikir kan? Betul ya? Dia baru berpikir tuh, dikatakan gini, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak lama ayat Alkitab mengatakan hanya dibatasi 1 titik. Katakan bersama saya yang biru, bersama-sama 1, 2, 3. Seketika itu juga. Saudara pagi hari ini, apa yang menjadi masalahmu? Asal saja saudara berpikir seperti yang Tuhan mau, maka seketika ini masalah
yang sudah bertahun-tahun, yang selama ini menurut kita tidak pernah bisa selesai, pada hari ini jam 9.46, 40, jam 9 berapa ya? Jam 7.35, maka saudara akan mengalami mujizat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dong. Saya nggak tahu masalah apa yang saudara alami. Pikiran manusia adalah sesuatu yang sangat jahat. Tidak pernah bisa diketahui oleh siapapun juga. Hanya Tuhan dan kita sendiri yang tahu apa yang ada di hati kita. Tujuan saudara ke tempat ini, mau diberkati atau mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita nggak pernah tahu. Saudara melayani di tempat ini, yang menjadi motivasi kita nggak pernah tahu. Hanya hati kita. Nah, ketulusan hati kita pada pagi hari ini menentukan sisa detik hidup kita selanjutnya. Nah, dikatakan di dalam hatinya, dikatakan she was thinking to herself. Dia mikir loh, thinking, if I can put a finger on his robe, I can get well. The moment she did it, bagaimana kekuatan the power of thinking, bagaimana kekuatan orang itu untuk berpikir itu bisa menarik mujizat Allah dari surga. Bahkan without any permission from God. Apa yang terjadi? Kemudian kan saudara tahu, Yesus kemudian dia terkejut. Dia berkata gini, siapa yang menjamah jubahku nih? Ada kuasa yang, saya mau tanya sama saudara, ketika Yesus di dalam ayat ini, Yesus punya rencana nggak menyembuhkan dia? Betul ya? Bahkan yang minta berdoa, bersujud-sujud untuk anak ini disembuhkan, udah disembuhkan belum? Belum. Saudara, kita harus one step ahead dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya? Saudara dan saya bisa mempermudah mujizat, kemudian hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Yaitu minta Tuhan mengambil alih pola pikir kita seperti yang Dia mau. Mengenai keluargamu, mengenai masa depanmu. Ada orang berpikir gini, aduh Pak, saya udah gak mungkin Pak punya rumah Pak di daerah sini Pak. Ngontrak aja juga udah cukup. Jadi sesuai imanmu. Tapi kalau saudara berkata, saudara lewat di perumahan ini, cari daerah yang paling bagus, saudara berdiri di depannya. Set. Tahun depan gua ada di sini nih. Di klaster ini nih. Tunggu ya, tunggu. Yeah. Langsung malaikat berkata, seketika itu juga malaikat sibuk nyari proyek buat saudara. Sampai ke situ. Yes. Itu cara kerjanya. Tapi kalau kita berkata nggak mungkin, nggak bisa. Ya, saya mah sekarang cukup makan, cukup pakai. Yang penting masuk surga. Itu orang Kristen yang egois. Saudara berkata begini, kayaknya mulai hari ini gue pengen diberkati, bukan hanya bisa makan cukup nih. Gimana cara ngasih makan kota nih? Gimana cara jadi berkat untuk orang lain? Gimana ya caranya nih gereja kita bisa pindahkan nih? Atau punya sesuatu pola pikir bagaimana bisa membantu misi. Ya, pasam nih Bapak rohani kita, dia punya hati. Ada yang berpikir gini, Tuhan bagaimana ya caranya bisa memberi makan 1.000 orang setiap bulan? Jadi pola-pola pikir yang bagus ditanemin. Segala yang bagus, yang baik itu saya yakin dari Tuhan. Saudara boleh berkata, tapi ini kayak orang mimpi Pak, nggak apa-apa. Daripada nggak pernah mimpi aja nggak pernah, kan mimpi nggak bayar. Ya kan? Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Pagi ini kita mau sama-sama menarik kuasa dari surga turun ke tempat ini. Dikatakan ketika itu ada tenaga yang keluar dari dia. That power had gone out from him. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubahku ya? Menurut saudara, Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang menjamah? Tahu nggak? Lah kan Alkitab berkatakan tanda tanya. Kan dia juga sebagai manusia kan. Dia surprise. Yesus itu kan manusia 100% dan Allah 100%. Jadi ini di luar skenario ceritanya. Makanya cerita ini unik sekali. Di luar skenario nih. Ya mungkin dia tahu. Dia tahu sebagai Tuhan. Tapi sebagai manusia, sebagai dirinya ini surprise juga dia. Ini siapa yang ngejamah ya? Kok ada sesuatu yang keluar tanpa permisi nih. Ada yang narik. Gitu.
Hebat nggak itu Tuhan bekerjanya? Makanya kita bangga memiliki Allah yang luar biasa. Saudara, mujizat itu bukan hanya tergantung dari Tuhan, tetapi bagi siapa yang mau percaya pagi hari ini bahwa dia melakukan hal yang besar dalam hidupmu, maka itu pasti terjadi. Jangan pernah dibatasi dengan pikiran kita, saudara. Hari ini Tuhan perlu orang-orang yang melakukan sesuatu yang mempunyai dampak bagi orang lain hidupnya. Makanya pola pikir kita nggak boleh sempit, tidak boleh. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang hebat. Lihat nih, kata-katanya di dalam bahasa Inggrisnya hebat loh. Ya, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa dia katakan, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau? Kemudian dikatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara lihat ya dalam bahasa Inggrisnya nih ya. Jesus said to her, daughter, you took a risk of faith. Dikatakan, wah, kamu mengambil resiko nih untuk melakukan tindakan percayamu. Karena kalau ketahuan orang banyak dia najis, pasti dilempar sama batu. Pertanyaan saya, seberapa besar saudara berani mengambil resiko imanmu untuk menanggung setiap resiko yang saudara harus alami ketika saudara benar-benar menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan? Apakah saudara takut kehilangan pekerjaanmu? Apakah saudara takut kehilangan kesehatanmu? Apakah saudara takut kehilangan jabatanmu? A risk of faith berarti iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia bertindak dan berani mengambil bayar harga apa yang harus dia alami. A risk of faith. Itu dikatakan gini, yang pertama berkat yang dia terima, heal and whole life. Yesus tahu, yang pertama yang dia sembuhkan itu bukan penyakitnya dulu. Semua gangguan mentalmu, semua gangguan kejiwaanmu, tekanan-tekananmu, aku ambil alih dulu. Sembuh. Kemudian dia katakan, heal and whole life. Heal and all, life well, life blessed, be healed of your plague. Baru setelah itu sembuhlah penyakit. Nah, slide berikutnya. Kalau di dalam bahasa sehari-harinya, heal and whole itu artinya klik pemulihan jiwa dan luka batin. Ini ada hubungannya. Orang yang mau dipulihkan, orang yang mau memiliki pikiran-pikiran yang benar, dia harus punya hati yang dipulihkan dari luka-luka. Dari dia dilukai maupun dia melukai orang lain. Yang kedua, dikatakan live well and live blessed. Itu baru terima keselamatan. Shalom. Kemudian ya, terima. Baru yang ketiga, be healed of your plague, kesembuhan dari penyakit. Kalau Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dia akan bukan hanya menyembuhkan penyakitmu, tapi dampak dari akibat penyakit itu juga disembuhkan dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. COVID tidak sekedar sakit, saudara. COVID ini dampaknya mengerikan. Long COVID, pernah istilah tahu long COVID? Mental orang, bayangin saudara sekalian. Anak rela menjauh dari orang tua loh, gara-gara dicurigai. Karena swab positif negatif, ngasih makanannya begini. Betul ya? Ya memang saya enggak, ya hukumnya seperti itu. Tetapi sebagai orang tua, walaupun dia tahu gitu loh, dia kena. Kira-kira kalau orang tua tuh terluka enggak? Ada orang tua ya berobat ke tempat saya begini, dokter, waktu kecil anak saya, ini orang tuanya positif, OTG. Itu sakit apapun saya peluk dokter, saya bawa ke dokter. Sekarang dokter saya cuma swab positif aja. Saya tuh udah ditinggalin sendiri di rumah. Makanan juga cuma ditaruh di pagar. Saya diperlakukan itu udah seperti orang-orang yang sakit. Udah seperti orang-orang yang gak berguna. Rupanya efek dari COVID itu yang mengerikan yang kayak gini-gini nih. Orang tuanya bilang, sama saya gini loh, waktu kecil dokter dia sakit apapun. Kalau terbalik anak saya yang kena COVID dokter, saya akan rela masakin dia dan ada di rumah itu juga. Nah ini kayak gini-gini saudara ya, banyak loh sekarang nih. Banyak. Akhirnya orang tuh jaga hubungan cuman gara-gara curiga. Betul ya? Nah sakit mental kayak begini ini menyebabkan banyak yang terluka. Makanya saudara jadi garam dan jadi terang. Saya juga tidak menyalahkan. Memang kondisi seperti ini
membuat orang tuh yang tadinya deket jadi jauh. Kita tadinya ketemu pelukan, salaman, udah beda. Jadi semuanya berubah. Slide berikutnya. Nah, ini otak manusia. Yang dikatakan pola pikir adanya di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Itu bukan di sini. Ini lever. Tapi mindset, pikiran adanya di otak. Beratnya cuma 1,5 kilo. Makanya saya berdoa, organ yang harus kita jaga baik-baik di samping jantung, ini otak. Kalau Alkitab katakan jagalah hatimu, itu bukan di sini. Hati ini pikiran, perasaan adanya di mana? Makanya kalau orang udah sakit stroke, perasaan pikirannya udah nggak jelas kan? Bisa ketawa, nangis, sedih karena ada pembuluh darahnya yang pecah atau mengalami rembesan. Kata-kata plak di dalam bahasa Alkitab itu penyakit, tapi plak dalam istilah kedokteran, plak itu artinya penyakit sumbatan dalam pembuluh darah. Saudara boleh lihat nanti. Plak. Saya berdoa, siapapun saudara di tempat ini, kalau kita ada plak dalam nama Tuhan Yesus, plak itu hilang seketika juga pagi ini dalam nama Yesus. Di kepala, di jantung. Orang kalau sakit stroke itu yang rusak pembuluh darah otaknya, bukan otaknya. Plak. Ada sumbatan. Sakit jantung, itu bukan jantung yang sakit, tapi pembuluh darah yang ada di dalam jantungnya. Plak di jantung. Nah, Yesus berkata dari 2000 tahun yang lalu, heal your plak. Makanya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun saudari di tempat ini yang mengalami plak. Be healed of your plak. Itu penyebab dari stroke, serangan jantung, plak. Saya udah berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan dan saya punya iman, saya tidak mau sisa hidup saya kena stroke. Kalau Tuhan mau panggil saya, biarlah saya dipanggil ketika saya bekerja. Saya melayani Tuhan. Saya sedang melakukan aktivitas, mau baca Alkitab kek, dan kemudian saya mau lagi khotbah kek, mau ngapain kek terserah. Tapi saya tidak mau terbaring dalam kondisi plak. Biar doa itu, pola pikir itu Tuhan dengar dalam nama Yesus di hadapan saudara hari ini. Saya bilang sama anak-anak saya, doain. Bapak tidak mau seperti orang penyakitan. Di sisa hidup ada yang stroke kemudian harus terbaring, digotong-gotong kemudian. Saya minta, karena saya tahu Tuhan penyembuh plak dari 2000 tahun yang lalu dalam nama Yesus. Semua plak dalam pembuluh darahku, jantungku, paru-paruku sembuh seketika. Dalam nama Yesus. Nah, slide berikutnya, saudara lihat. Makanya doain kepala kita setiap hari. Saya undang saudara ini tumpangin tanganmu atas kepalamu sendiri. Apa yang kita ucapkan itu terjadi. Tumpangi tanganmu atas dadamu. Tumpangi tanganmu atas tubuhmu. Karena itu apa yang kita ucapkan terjadi nih. Saudara, ada otak manusia. Itu ada 3 kecerdasan di dalamnya. Korteks cerebri, kecerdasan rasional yang paling depan. Yang di tengah, kecerdasan emosional, sistem limbik. Yang paling bawah, kecerdasan spiritual, lobus temporalis. Perasaan kita adanya di tengah-tengah tuh, di ruang maha kudus namanya. Ya. Otak itu sebetulnya ruang maha kudus dari tubuh manusia. Makanya ini harus sering didoakan. Kalau kita sering mendoakan otak kita sehat, kira-kira otak kita sehat nggak? Pasti sehat. Kalau kita sering doain jantung kita sehat, sehat nggak? Sehat. Nah, jadi saya berdoa supaya saudara hari ini hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya terutama yang kita dengar. Slide berikutnya. Nah, ini yang tadi. Nah, ilmu yang sekarang paling maju namanya artificial intelligence. Saudara, artificial intelligence artinya begini saudara. Saudara pernah nggak? Saudara lihat ya, komputer ini mempunyai kemampuan untuk meniru. Kalau kita punya HP, kita ketik nomor A, langsung yang keluar nama. Atau kalau kita browser di internet, kalau saudara suka internet, dia akan tahu tuh kesukaan kita apa. Betul ya? Sebab dia mempelajari kesukaan-kesukaan kita. Waktu kita buka, oh nih orang suka musik, kemudian terbuka tuh di YouTube ada musik karena kemudian spiritual intelligence itu artificial itu meniru seperti apa yang manusia lakukan. Robot yang pertama yang mendapat warga negara namanya Sophia. Bisa diajak ngobrol. Jadi sekarang nih semua meniru kecerdasan manusia. Sekarang lama-lama kita bisa nyetir, nggak megang setir, cuman pakai nyambung ke otak. Itu yang sedang dibuat oleh Elon Musk. Nama perusahaannya Neuralink. Jadi orang bisa nyetir cuman gini.
Dia mau ke kiri, dia mau ke kanan. Begitupun, nah sekarang sedang dikembangkan alat-alat kedokteran. Yang nggak punya kaki dipakai kaki buatan, dihubungkan sensornya ke otak, sensor sarafnya, jadi dia bisa jalan lagi. Seolah-olah ini kaki memerintahkan kaki buatannya buat jalan. Jadi pikiran manusia itu sekarang udah dihubungkan dengan komputer. Saudara kalau nyetir lama-lama cuma gini doang nih. Gua mau ke kiri, dia tahu, dia nangkep. Oh, dia mau ke kiri. Aku mau ke kanan, oh dia mau ke kanan. Karena ditanemin sebuah kayak serabut sel. Dan ini dihubungkan dengan komputer. Namanya Neuralink. Nah, ini kita sudah di akhir zaman. Sehingga kemampuan otak manusia udah tidak dibatasi lagi dengan ini. Lama-lama saudara ke rumah udah tahu dihubungkan karena mungkin ada serabut semacam kayak konduktor ditaruh di sini. Saya bilang nyalain lampu. Tek. Mau ke kamar mandi, dia atau saudara mau mandi. Karena apa? Pikiran kita langsung nyambung. Itu namanya kecerdasan artificial. Ini yang sedang terjadi, yang sedang dikembangkan oleh dunia. Terus kemudian, nah otak kita itu mempunyai kemampuan untuk berkembang terus, tidak pernah stop. Namanya neuroplasti. Saudara bisa melatih otakmu dengan cara bagaimana? Sehingga mindset kita ini terbentuklah sebuah rangkaian-rangkaian pikiran yang positif. Makanya di dalam Filipi katakan kenakanlah pikiran Kristus. Nah itu dia membentuk link-link tuh, neurogenesis, neurosinapsis, kemudian ya ini otak-otak ini membentuk sebuah rangkaian-rangkaian pola pikir. Nah, bagaimana untuk menghapus pola pikir yang lama, ganti dengan pola pikir yang baru? Makanya di dalam Roma 12 dikatakan apa? Saudara, hendaklah kamu mengalami perubahan akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah mana, apa yang baik, berkenan dan sempurna. Akal budi, mindset. Hadiah kedua setelah keselamatan adalah perubahan pola pikir, mindset. Nah hari ini saya mau berdoa supaya mindset kita berubah mengenai apa saja. Kita bukan mau menerima berkat-berkat yang fisik itu pasti kita dapat. Mau itu rumah, mau itu duit, duit mujizat yang paling banyak gitu. Jadi gak usah khawatir. Saudara, saya khotbah di mana aja mujizat itu paling banyak. Saya buktikan nih di tempat ini nih. Berapa banyak saudara yang telah mati bangkit kembali. Yang mau kecelakaan pesawat kayak saya tuh, kemudian pesawatnya selamat, berapa banyak? Yang disembuhkan dari penyakit, enggak juga, enggak ada yang disembuhkan. Ya, oke, penyakit yang gawat lah, penyakit gawat, cancer segala gitu, ada. Nah kayak yang terakhir, yang kalau mau butuh duit, bayar kontrakan, mau bayar usaha, kemudian kita mau bayar uang sekolah anak, kemudian mau butuh tiba-tiba berapa banyak? Hampir semua. Berarti mujizat apa yang paling banyak? Duit. Kenapa harus takut dengan urusan uang? Kalau saudara sudah tahu Tuhan paling senang memberkati orang, kenapa kita harus pusing dengan uang? Asal saudara lakukan hukum. Setuju ya? Nah, saya mau tutup. Apa yang harus saudara lakukan? 3 hal, cepat-cepat aja. Bagaimana supaya pola pikir kita berubah? Ini saraf-saraf manusia nih, Pak Sam, bentuknya persis seperti pohon dia. Kalau sudah sampai mengakar, itu berarti sudah terbentuk pola pikir. Slide berikutnya, lihat. Ini bentuk-bentuk tipe neuron, sel-sel otak manusia. Kayak pohon nggak? Makanya hati-hati. Ya, tubuh manusia adalah bait Allah. Nah ini kita mau tebang nih akar-akar yang negatif. Akar-akar kepahitan, itu udah kayak akar nanti tuh. Ini kalau udah pahit, akarnya mencengkeram banget nih. Makanya kita mau hapusin itu semua. Nah, slide berikutnya. Sel otaknya. Nah ini dia mindset proses. Mulai dari merasa, feeling. Yang kedua thinking atau berpikir. Yang ketiga prosesnya habis berpikir kemudian dia langsung menentukan pilihan. Seperti wanita itu kemudian dia melakukan tindakan. Makanya dikatakan panca indera kita ini dikuduskan dalam nama Yesus supaya proses mindset ini benar-benar bisa sesuai dengan keinginan. Hati-hati dengan perasaan feeling. Yang kedua setelah dia berasa dia berpikir. Dia berpikir, dia memilih, dia bertindak. Itu semua hasil daripada informasi yang diterima oleh panca indera. 3 hal yang saudara lakukan setelah itu selesai. 1. Slide berikutnya. Bagaimana kita rewire
otak pola pikir kita. Yang pertama, slide berikutnya, meditasi. Katakan meditasi. Yosua 1:8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan engkau akan sudah berhasil, saudara bisa alami. Tapi keberuntungan itu hanya milik Tuhan. Saudara mau berhasil, tapi beruntung beda lagi. Itu milik Tuhan. Beruntung berarti prosperous. Success and prosperous. Nah, simple kok, renungkan firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan sambil berkata-kata? Sebab ketika kita baca firman Tuhan, itu kemudian yang namanya tadi neuroplasti, itu sel-sel jaringan otak, itu pola-pola pikir yang salah itu dibentuk lagi, diulang, dipatri oleh firman. Orang yang contohnya begini, janganlah takut engkau menyertai, atau enggak gini lah, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, tidak pernah kekurangan aku. Kalau saudara berkata, Tuhan itu gembala dan aku tidak pernah kekurangan, langsung otak kita, klik. Oh, selama aku memiliki gembala, yaitu Yesus, hidupku tidak akan pernah kekurangan. Kemudian ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Itu semua adalah sebuah pola pikir yang Tuhan berusaha tanamkan, program-program itu kayak komputer ke dalam pikiran kita. Tapi sayangnya manusia itu nggak mau nerima aplikasi-aplikasi ini. Program-program ini. Akhirnya ketika ada masalah yang timbul, yang keluar bukannya ayat-ayat firman Tuhan, bukannya aplikasi ini, yang keluar adalah jawaban dari teman-teman, dari nasihat-nasihat dunia. Ngerti ya? Seharusnya ketika semakin banyak kita merenungkan firman Tuhan, ketika ada masalah, keluar itu langsung jawaban itu. Dari mana? Pola pikir itu terbentuk dari kita baca Alkitab. Sehingga hasilnya jelas berhasil. Dan bahkan bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Renungkan firman, dan kalau saudara mulai hari ini membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, baca itu sampai kedengaran. Baca. Kalau saudara ke Israel, orang baca firman Tuhan, tanya Pak Sam ya, bacanya sampai begini. Ya, orang baca Tauratnya kayak ngaji ya. Kayak ngaji bacanya. Baca firman Tuhan. Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, omong kosong lah, saudara nggak akan berhasil. Yang kedua, forgiveness, pengampunan. Slide berikutnya. Dikatakan gini, dalam 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Pembenci dan pembunuh. Menurut saudara siapa dulu yang dia bunuh? Siapa? Dirinya sendiri. Ketika orang membenci orang lain, itu keluar racun dalam tubuhnya. Dari otaknya namanya kortisol, hormon stres. Kemudian apa yang terjadi? Tubuhnya akan mengalami penurunan zat kekebalan tubuh. Makanya orang yang stres, orang yang kepahitan bisa dapat sakit apa aja. Yang dia bunuh siapanya? Orang bijak berkata gini, orang yang membenci orang lain sama juga dia minum racun, diharapkan orang lain yang mati. Itu bodoh namanya. Saya minta saudara lepaskan pengampunan. Siapapun, apapun masalahmu, hari ini tidak jalan lain. Kepahitanlah membuat otak kita jadi kotor. Akar-akar yang busuk itu menghalangi kebenaran firman Allah, pola pikir yang benar ada. Cabut itu dalam nama Yesus. Dan yang berbahaya, yang orang yang kita benci ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita kan. Suami, istri, anak, mertua, mantu. Ada yang menggembala gak? Kayaknya Om Sam baik banget ya. Ketua sel grup, cabut hari ini. Katakan Tuhan, aku mengampuni. Aku melepaskan pengampunan buat istriku. Aku melepaskan pengampunan. Betapa besarnya kuasa pengampunan, the power of forgiveness. Terakhir, saudara, create, bekerja, menciptakan. Jangan pernah berhenti berkarya. Setua apapun saudara, berapapun usiamu. Allah adalah Allah yang suka bekerja. Jangan pikir saudara di surga nanti nganggur. Sorry ya. Banyak nanti hal-hal yang harus saudara lakukan. Minimal saudara memuji, menyembah, atau ada kegiatan-kegiatan yang saya tidak tahu. Tetapi tidak ada pengangguran di surga. Jadi kalau ada yang suka nganggur, sorry di surga nggak betah nanti. Di dalam firman Allah, kejadian pertama dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan. Dia bekerja, create. Slide berikutnya, terakhir.
Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanya lah semua itu kepada manusia untuk melihatnya bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan kepada manusia itu, kepadanya tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong sepadan dengan dia. Dengar baik-baik. Adam disuruh namain miliaran binatang-binatang. Susah nggak? Banget. Saudara sebutin 100 nama berbeda, nama binatang. Yang udah ada aja susah, apalagi belum ada. Jadi ini sesuatu kreativitas tanpa batas. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, mengampuni. Yang ketiga, mulai bekerja. Belajar. Sosmed, teknologi. Belajar apa yang ada sekarang, pelajari. Itu semua dari surga yang bagus-bagus. Jangan bilang, wah ini teknologi 666 Pak, dari iblis Pak. Komputer 666 Pak. Akhirnya Instagram gak punya, gak ngerti Tokopedia, OVO gak ada, Gojek ini gak ada. Kemudian rekening gak punya. Orang mau transfer duit juga susah. Ya, belajar. Jadi gereja yang tidak gaptek. Amin. Jadi gereja yang mengerti teknologi. Itu yang Tuhan mau. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya bernubuat. Tempat ini akan lahir raja-raja yang dapat memberi dampak bagi Indonesia. Tapi Pak, kami kan cuma di Citra Raya ya. Cuma di Citra Raya. Tetapi bukan Citra yang sembarangan. Dari tempat ini lahir orang-orang yang akan mengubah Indonesia. Dalam nama Yesus. Beri kemuliaan. Oke. Bangkit berdiri. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Angkat kedua tanganmu. Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang memberkati tanpa batas, tanpa syarat melalui kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Oleh karena itu izinkan hamba-Mu memberikan kepada Tuhan Yesus, umat-Mu pada hari ini pengurapan khusus, pengurapan untuk menjadi dampak, pengurapan untuk menjadi gereja yang kuat, pengurapan untuk menjadi gereja yang unggul, pengurapan untuk menjadi gereja yang dewasa, pengurapan untuk menjadi gereja di akhir zaman, gereja yang menjadi problem solver bagi bangsa ini Bapak. Bangkitkan anak-anak muda yang berkreatif Bapak. Bangkitkan orang-orang yang memiliki iman, yang mau mengambil risiko. The risk of faith, the anointing of risk of faith pour upon this place. Orang-orang yang berani mengambil resiko, orang-orang yang berani membayar harga, asal nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Asal ada jiwa-jiwa yang bisa kami menangkan Tuhan, apapun harganya kami bayar. Biarlah di hidup kami yang sementara ini Bapak, kami mulai memiliki pola pikir seperti yang Engkau mau. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku. Ralabashanta kanaralabara labara 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 labaya shikinari labata kanarara labara 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 labara. Oh rasa kamata kuria bakana masori nama kasantore patara labata sana ngamara komo syakabara labara 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 labara. Be healed. Oh rasa kamara nama kanara labaya Tuhan. Dengan otoritas nama di atas segala nama, aku mencabut segala pola pikir mindset yang telah terbentuk bertahun-tahun, yang menghalangi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami cabut dalam nama Yesus. Oh rakabushandara batakana marala barala 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 barala. Heal and whole. Pemulihan jiwa dan luka batin terjadi. Live well and bless. Biar kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu Jehovah Shalom turun. Be healed from your plague. Apapun yang terjadi di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu saat ini, seluruh pembuluh darahnya sempurna. Semua plak yang ada di jantung, di paru-paru, di ginjal, di bagian tubuhnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Be healed.
Oh, rala barala 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 barala. Oh, barala 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 barala. Yes Lord, yes Lord. Angkat tanganmu, katakan, Lord Jesus, Lord Jesus. Mari bersyukur saudara sekalian buat semua kebaikan Tuhan. Terima. Biar mulai hari ini pola pikir yang baru, mindset yang baru turun, pikiran Kristus turun dalam hidupmu. Raka bosya kabarala batakanara. Shika barala 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 barala. Oh, rapatakanara bosya kabarala barala barala. Oh, thank you Jesus. Khusus buat Om Sam di tempatnya sebagai Bapa rohani kami, Bapa. Mari kita arahkan tangan kita. Tuhan bukan hanya memberikan dia umur panjang, kesehatan dan kekuatan, tetapi hari ini rencana-rencana yang besar yang telah Tuhan taruh dalam hidupnya itu akan terjadi. Secara ajaib Tuhan akan mendatangkan SDM. Tuhan akan mendatangkan financial. Tuhan akan mendatangkan raja-raja dalam kehidupannya. Dan mimpi-mimpi yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupannya ini terjadi, Bapak. Dia boleh menjadi bapa dari 300 gereja lebih yang ada di Banten ini. Hal-hal positif, hal-hal yang baik akan terimpartasi buat para pemimpin-pemimpin gereja di seluruh Banten. Terima kasih Allah Roh Kudus. Umur panjang, kesehatan, kekuatan, kecerdasan Bapak, hikmat, marifat, pikiran Kristus, kebijaksanaan. Biar ketujuh rohmu itu turun atas dia, Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi terima kasih, kami bersyukur buat umat-Mu pada hari ini. Tidak ada satupun kami hidup biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi sebaliknya, umat-Mu di sini hidup menjadi kepala bukan ekor. Naik tidak akan turun, apapun mulai hari ini yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Terima kasih buat pengampunan Tuhan. Terima kasih buat hati yang murni. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah, yang menyakiti hati kami, yang melukai kami. Kami mau katakan kami mengampuni mereka dalam nama Yesus. Pengurapan pengampunan turun. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih yang terakhir Tuhan. Ajar umat-Mu di tempat ini untuk melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang dahsyat. Ajar mereka juga Tuhan berani untuk Tuhan menjadi problem solver bagi masalah yang ada di lingkungannya, bagi bangsa ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya undang untuk syafaat. Ya, kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguhnya kami mengalami sebuah terobosan dalam cara berpikir kami, bahwa pesan firman Tuhan hari ini membawa kami untuk berjalan lebih cepat bersama dengan Engkau, dan menjadi orang-orang yang tangguh dan unggul di dalam Engkau, menjadi gereja-Mu yang kuat untuk menjadi orang-orang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa Surgawi atas kemurahan kebaikan-Mu hari ini, bahwa setiap kami menerima pesan yang profetik yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk hamba-Mu, mari Engkau memberkati Pendeta Dr. Bambang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, lingkupi hamba-Mu, terus pimpin hamba-Mu, dan terus bawa hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi orang yang tidak hanya membawa dampak di dalam gereja, tapi di dalam pemerintahan, di dalam area-area kehubungan dengan masyarakat luas. Kami berdoa, bukan saja di Banten, tapi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami berdoa agar pesan-pesan daripada Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap orang yang mendengar dan mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, pengurapan Tuhan terus menuntun hamba-Mu ini untuk terus kuat di dalam Engkau, seperti imannya Tuhan, bahwa sepanjang hidupnya tetap sehat kuat sampai Tuhan memanggilnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang ajaib. Kalau hari ini kami diberkati dengan berkat yang spesial, kami mau berkata, kami tidak mau sia-siakan pesan yang daripada Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami sebagai orang-orang yang hidup seperti yang Tuhan ciptakan, untuk kami menjadi orang-orang yang membawa dampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kau Allah yang dahsyat. Kita mau berdoa bersama bagi bangsa kita Indonesia. Bersyukur untuk pemimpin kita, Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Kami bersyukur Tuhan,
Di zaman ini kami memiliki pemimpin yang Kau berikan, Presiden kami yang kami cintai, Presiden Joko Widodo. Terima kasih untuk visi dan impiannya. Indonesia bukan menjadi bangsa yang meminta-minta. Indonesia bukan lagi menjadi bangsa yang disepelekan. Tapi Indonesia menjadi bangsa yang kuat secara finansial. Manusianya, penduduknya orang-orang yang berpikiran positif. Bangsa yang membuka tangan untuk melepaskan berkat. Bukan lagi bangsa yang membuka tangan untuk selalu menerima berkat. Kami bersyukur untuk pola pikir yang dalam periode kedua ini hamba-Mu mengerjakannya. Kami bersyukur Tuhan untuk terobosan-terobosan di dalam infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, baik di pesisir-pesisir, perbatasan-perbatasan negara kami Kesatuan Indonesia ini. Kami bersyukur untuk hatinya, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bangga sebagai bangsa yang besar di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk impiannya, bahwa Indonesia harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekelilingnya. Kami melihat terobosan yang sangat luar biasa dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahwa hari ini ada bangsa yang meminta Presiden kami untuk share bagaimana menangani pandemi untuk bangsa yang sebesar Indonesia. Dan berhasil Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa dia memiliki pikiran seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa sebagai gereja-Mu, kami mau mendoakannya. Berkati hamba-Mu, berkati presiden kami dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang sehat, dengan seluruh aspek kehidupannya. Berkati istrinya, keluarganya, anak-anak cucunya. Berkati, biar Tuhan hamba-Mu terus bekerja sampai dengan masa baktinya selesai. Kami juga berdoa dengan cara kerjanya yang luar biasa ini, membawa pengaruh bagi jajaran para menteri, sehingga bekerja seperti bukan untuk manusia saja, tapi seperti untuk Tuhan, pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Kami memberkati para menteri, agar setiap mereka bekerja dengan ketulusan yang daripada Tuhan. Pemimpin-pemimpin kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka juga menangkap pesan yang sama, yang selama ini dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga mulai membangun dari daerah-daerah yang bangkit ekonominya, yang bangkit pertumbuhan pendapatan per kapita di setiap daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kami berdoa kalau masih ada orang-orang yang ingin para pemimpin untuk jabatan yang mereka miliki hanya sekedar untuk memperkaya diri mereka sendiri. Setiap keputusan-keputusan proyek-proyek harus dikerjakan tidak seharusnya, tidak semestinya yang mereka lakukan. Ada korupsi dan lain sebagainya. Kami berdoa hari ini Tuhan, pertobatan Allah turun atas mereka. Kami lepaskan berkat bagi para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami berdoa Tuhan, kalau presiden kami terpilih sebagai pemimpin untuk negara-negara maju di dunia G20 tahun ini, dan tahun depan akan menjadi orang yang membawa dampak, cara berpikir, pola kerja, bagaimana menjadi bangsa yang bekerja bersama-sama. Sebagai negara maju tidak menindas negara-negara yang sedang berkembang, tapi bagaimana menolong bangsa-bangsa yang sedang berjuang untuk berkembang ekonominya. Sebagai negara maju ke depan untuk menolong bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Bekerja bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, pola pikir yang dimiliki oleh Presiden Jokowi ini bisa dibagikan kepada pemimpin-pemimpin negara yang lain. Sehingga mereka juga mulai berpikir bagaimana menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami bangga Tuhan memiliki presiden seperti Joko Widodo. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita mau doakan presiden kita. Kalau Bapak Ibu melihat hari-hari ini, bagaimana cara kerja dari hambanya. Kita tahu bahwa Indonesia sedang diangkat oleh Tuhan. Indonesia sedang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang selama ini menganggap remeh bangsa Indonesia. Mari doakan, katakan kata-kata berkat bagi presiden kita. Sampaikan kata-kata berkat bagi bangsa kita Indonesia ini. Shikata karalabaya, shikana mata karalabaya,
Saya undang kita bangkit berdiri. Mari, kita harus bergairah ketika kita mendoakan pemimpin bangsa kita. Kita harus bersemangat ketika mendoakan bangsa kita Indonesia ini. Sikata karalabaya shikanamaya dalabaya she. Oh rakata karalabaya shikanamata karalabaya she. Tuhan, kami berdoa hari ini kamu menopang presiden kami, Presiden Joko Widodo. Lindungi hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki presiden seperti hamba-Mu ini. Dan kami berdoa lebih dari 270 juta jiwa bangsa kami, penduduk Indonesia. Kami mau berkata, diberkatilah Engkau Presiden Joko Widodo, karena Engkau bekerja memberkati bangsa ini dengan cara kerja yang jujur, cara kerja yang benar, sesuai dengan Alkitab, diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami bangsa Indonesia menjadi bangsa di mana Tuhan berjanji Indonesia akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami serukan Indonesia pergi membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kabar yang diberikan adalah kabar baik, kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Wow, haleluya. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dari gereja ini akan bangkit orang-orang yang akan pergi bagi bangsa-bangsa. Mulai dari keadaan sekeliling kami, kota kami, provinsi kami, kota-kota di Indonesia. Dari gereja ini akan mengutus orang-orang yang pergi membawa kabar baik. Terima kasih Tuhan, dalam setiap profesi pekerjaan apapun juga, setiap perjalanan langkah-langkah kami adalah langkah-langkah profetik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa setiap apa yang kami kerjakan, di situ nama Tuhan akan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Allah kami yang kekal dan luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kami telah diberkati sepanjang minggu ini. Kami mau memberkati melalui persembahan. Kami mau memberi dengan ketaatan kepada Tuhan. Pemberian kami menjadi alat untuk kami terus bekerja bersama-sama. Kami mau mensupport setiap apa yang dikerjakan oleh gereja lokal di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk aktivitas gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 3 Oktober diadakan secara onsite di gereja, 2 kali jam ibadah secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45. Untuk pendaftaran ibadah raya dilakukan secara online melalui link berikut ini. Dan link pendaftaran ini sudah kami informasikan ke seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Ibadah Raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya di jam-jam seperti yang tertera di layar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau sekali lagi kepada jemaat-jemaat GBI Citra Raya untuk segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena jemaat yang akan mendaftar di ibadah raya onsite di gereja adalah jemaat yang sudah melakukan vaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal sekolah minggu Youth
Natal umum dan WBI adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp57.200.000. Total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp24 juta. Pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku Warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp15.400.000. Sumber dana dari ekstra kolekte di bulan September sebesar Rp630.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp54.820.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Dan saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856 93 70 1011. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kontribusi janji iman saudara ke seksi dana Natal yang bertugas di meja depan setelah selesai ibadah ini. Selanjutnya ada info pertemuan Komsel Inti yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Mengundang seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, dan mewajibkan seluruh ketua-ketua Komsel untuk hadir dalam pertemuan ini. Saudaraku, terkait untuk mendukung dana Natal tahun 2021 ini, maka panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan di buku Warta Natal. Maka berikut kami informasikan harga iklan di buku Warta Natal sebagai berikut. Untuk iklan cover depan bagian dalam, harga iklan sebesar Rp2 juta. Iklan cover belakang bagian dalam harganya adalah Rp2 juta. Harga iklan cover belakang bagian luar Rp2.500.000. Harga iklan satu full halaman Rp1 juta. Harga iklan setengah halaman Rp600.000. Harga untuk iklan seperempat halaman Rp300.000. Bapak Ibu Saudara yang ingin masang iklan di buku Warta Natal ini bisa langsung menghubungi Ibu Leni di nomor WhatsApp 0812 8202 1188. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Puji Tuhan, hari ini saya sangat merasa diberkati Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan hari ini merupakan satu paket lengkap di dalam hidup kita yang sangat menentukan untuk kita dapat meraih apa yang Tuhan janjikan bagi kita sekalian. Terima kasih buat hambanya, Bapak Dr. Bambang yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kita akan akhiri ibadah ini, mari kita berdiri bersama-sama. Katakan satu pujian bagi Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, Anda menjejak sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Anda menjejak sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat berkat yang khusus tercurah bagi kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup kami, mengubah mindset kami Tuhan, pola pikir kami, menjadi kunci untuk menentukan hidup kami pada hari-hari ini, bahkan pada masa yang akan datang. Roh Kudus beri kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami dapat juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih memberkati hamba-Mu secara khusus, Bapak Dr. Bambang, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah yang khusus pada hari ini. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang hadir di gereja ini, maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Lawatan, mujizat, berkat Allah yang sama turun atas setiap umat-Mu, sehingga hari ini nama Tuhan Yesus Kristus saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sehati.